Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya Bapak Ibu. Karena kayaknya lebih sering berdiri ya. Lebih enak berdiri ketika menjelaskan sesuatu. Oke. Terima kasih pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Cisela sekolahnya, terhormat juga jajaran Asep dan juga guru-guru SMP Negeri 6 Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah telah memberikan waktu dan kesempatan bagi saya untuk berbagi pemahaman yang sudah saya terima dari program guru penggerak, yaitu di sini materinya adalah tentang budaya positif. Sebenarnya budaya positif ini sudah dipaparkan oleh guru penggerak sebelum saya, yaitu Mas Arsul, mungkin setahun ke belakang atau setahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu sepertinya masih banyak ingat semua ya Bu ya. Jadi saya hanya di sini nanti merefresh, dan sifatnya di sini saya adalah berbagi pemahaman Bapak Ibu. Bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud untuk menjadi orang yang lebih tahu, tidak. Tapi di sini berbagi pemahaman mengenai apa yang sudah saya terima dan saya pahami mengenai budaya positif. Karena waktu yang semakin menipis, saya efektifkan saja kegiatan ini atau pertemuan ini. Pertama, budaya positif, pengertian atau definisi budaya positif yang saya pahami adalah budaya positif adalah di suatu lingkungan di mana warga sekolahnya itu mempunyai kebiasaan-kebiasaan baik yang saling mendukung, saling belajar, dan juga saling bekerja sama. Dan kebiasaan-kebiasaan baik ini jika terus dilakukan itu akan menimbulkan atau menumbuhkan karakter-karakter baik. Dan apabila karakter-karakter baik itu sudah tertanam pada setiap warga sekolah, baik siswa, guru, karyawan, dan harapannya juga kepada orang tua, itu maka terbentuklah suatu budaya yang namanya budaya positif. Konten atau bagian-bagian dari budaya positif itu sebenarnya ada 6 Bapak Ibu. Pertama adalah disiplin positif, kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas, yang keempat adalah keberkahan dasar manusia, yang kelima adalah 5 bahasa kontrol, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Ya, kelihatannya banyak ya Bu. Tapi insya Allah saya akan sampaikan dengan singkat dan jelas insya Allah, sehingga waktunya lebih efektif. Oke, kita mulai dari disiplin positif terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan merubah paradigma kita mengenai disiplin terlebih dahulu. Di sini kita sambil bayangkan ya Bapak Ibu ya, yaitu kegiatan adalah kepalan tangan. Ini ada A dan B, misalnya ada anak, atau kita bisa posisikan A itu kita, B itu teman kita, atau sebaliknya, ya. Nah, pertama sebaliknya secara kertas kecil tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya atau upaya bahwa Bapak Ibu itu tidak mau melepaskan hal itu, karena itu adalah hal yang berharga bagi Bapak Ibu semua. Nah, kemudian teman B atau yang satunya, siswa yang satunya itu mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara, gitu ya. Bisa dengan dibujuk, bisa dengan mengancam, bisa dengan menghardik, bisa dengan merayu, dan lain-lain, ya, supaya A ini bisa mau melepaskan yang berharga itu. Bapak Ibu bayangkan, misalkan Bapak Ibu jadi A, kira-kira bagaimanapun perlakuan B, apakah Bapak Ibu bersedia melepaskan pinjaman tersebut? Bersedia nggak Bu? Ya, Bu. Kalau misalkan dihardik, ya, kalau diancam, gitu.
atau dibujuk atau dirayu gitu ya. Nah, kira-kira mau nggak melepaskannya gitu ya. Kemudian yang B, kalau yang B kira-kira untuk bisa membuat teman kita itu mau melepaskan yang berharga, kira-kira langkah yang paling efektif yang mana? Apakah dengan menghardik? Apakah dengan mengancam? Atau membujuk? Atau merayu? Mungkin yang jago merayu bisa yang dirayu ya, baru nanti dia mau gitu ya. Atau dibujuk misalkan di genggaman itu surat kamarnya tolong dong dibuka yang di tengah itu buat saya aja, nanti saya ganti sama Ferrari gitu ya. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Kalau dibujuk kayak gitu atau diberi uang 1 M, ember gitu ya. Nah itu ya, itu ada beberapa pendekatan apabila kita ingin mengubah pendirian dari seseorang gitu. Mana yang terbaik ya, mana yang menurut kita tidak seharusnya untuk dilakukan. Nah, di sini kita harus ubah dulu paradigmanya dulu, atau teori kontrol atau teori pilihan, ya, atau ilusi kontrol. Jadi mengontrol itu hanya ilusi, ya. Nah, ilusi yang pertama adalah guru mengontrol murid, itu adalah ilusi. Guru bisa nggak mengontrol murid? Bisa nggak sepenuhnya? Sepenuhnya mengontrol murid bisa nggak? Mungkin di beberapa hal bisa, tapi di hal yang lain mungkin susah. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, nah itu ilusi yang kedua. Jadi kita anak itu melakukan kesalahan terus kita buat anak itu merasa bersalah. Nah, apakah karakternya akan semakin kuat atau malah sebaliknya? Kemudian ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat, ya. Yang keempat bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah beberapa ilusi dalam teori pilihan. Sekarang, kira-kira apa sih Bapak Ibu makna dari disiplin? Maka Bapak Ibu yang punya HP boleh di scan barcode-nya. Nanti saya minta Bapak Ibu memaparkan pengertian disiplin atau makna dari disiplin yang Bapak Ibu ketahui. Boleh yang bawa HP enggak? Boleh. Nah, bukanya scan barcode-nya lewat ini ya Bapak Ibu, lewat Google Lens, itu bisa dibuka di halaman awal HP Bapak Ibu. Oke, ada yang mau dibantu? Nggak bawa HP? Ya. Ini ada salah satu Bu Aulia ya, sudah bisa membuka. Boleh izin ya, ini linknya barangkali susah scan barcode-nya. Linknya saya kirim ke kedinasan aja. Ya Pak lihat Ibu. Ya, menurut Bapak Ibu sekarang yang sudah masuk boleh menuliskan makna dari disiplin. Di situ subjeknya boleh nama Bapak Ibu dan di bawah di grup kedinasan sudah ya Bapak Ibu ya. Enggak. Oke. Gimana Ibu? Nah ini udah ada satu. Nanti Bapak Ibu bisa di HP itu ada tanda plus. Nah ini subjeknya. Maka Bapak Ibu subjeknya bisa kalau mau ingin menuliskan nama Bapak Ibu boleh. Siapa namanya? Nanti pengertian makna disiplinnya boleh di sini. Nah, ini bismillah. Kita
ketika kita melakukan kegiatan sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Oke, terima kasih Muslimah. Bu Dinda, di sini ada berlaku taat terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku. Ibu Haja Ade, Ibu Koer, pengkondisian untuk mengikuti peraturan yang ada. Disiplin adalah hamba Allah. Disiplin adalah suatu bentuk ketaatan terhadap aturan baik tertulis maupun tertulis yang telah ditetapkan. Pak Samsul berperilaku sesuai dengan aturan. Bu Hilda, disiplin adalah bagian cara kita mentaati peraturan yang ada. Tanpa nama melaksanakan sesuatu secara teratur. Ibu Wanda taat dan patuh terhadap aturan. Bu Didi mematuhi mengerjakan aturan yang berlaku. Bu Novi ikuti peraturan yang ada. Disiplin adalah perubahan sikap atau perilaku dalam segala hal. Bu Haja Mutona, disiplin adalah kondisi sesuai dengan aturan. Ibu Seli, disiplin adalah menjalankan aktivitas sesuai dengan waktu yang berlaku. Ada ya, karena ada ketentuan. Ibu Timo disiplin adalah dapat melakukan sesuatu dengan tertib sesuai dengan peraturan yang ada. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau mengisi? Ibu Dwi, di sini ada sesuatu yang dilaksanakan sesuai aturan dan tepat waktu. Ya, mungkin saya cukupkan. Kita lanjutkan dulu. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi atau berbagi pemahamannya mengenai makna dan disiplin. Oke. Nah, di sini arti dan makna disiplin tersebut itu berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kosakata disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi disiplin itu artinya yang sebenarnya adalah belajar. Mungkin Bapak Ibu pernah mengenal istilah disiplin ilmu, gitu ya. Ilmu nah, kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan juga Plato. Nah, disiplin diri membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai, apa yang dia percayai. Maksudnya apa? Di sini disiplin itu bukan tentang sesuatu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bukan itu disiplin itu. Bukan supaya anak itu menurut, bukan supaya anak itu taat peraturan, bukan hanya itu. Karena menurut makna disiplin ini, disiplin itu maknanya lebih luas sekali. Bukan hanya tentang ketepatan waktu atau menaati peraturan, tapi lebih luas lagi. Nah, disiplin di sini kita kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya disiplin itu harusnya berorientasi pada apa yang kita hargai, ya, atau apa yang kita percayai, ya, apa keyakinan kita terhadap suatu hal. Contoh. Jadi disiplin itu adalah yang muncul dalam diri pribadi kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau kita misalkan menganggap bahwa datang tepat waktu itu baik, maka sikap disiplin itu sudah tertanam pada diri kita. Bukan hanya tentang tepat waktu misalkan kaitannya mungkin dengan tanggung jawab juga bisa. Misalkan kita menjalankan tanggung jawab kita sesuai dengan yang sudah ditugaskan mungkin oleh kepala sekolah atau oleh atasan kita.
Itu termasuk juga ke dalam disiplin, bukan hanya ketepatan waktu atau kepatuhan. Jadi yang kita yakini bahwa itu baik untuk kita lakukan apapun itu, baik itu tepat waktu, baik itu tanggung jawab, baik itu saling menghormati. Itu semuanya termasuk ke dalam disiplin. Atau bisa dikatakan disiplin adalah salah satu motivasi intrinsik bagi manusia untuk melakukan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran. Nah, seperti itu. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, itu adalah perbuatan atau perilaku yang memiliki tujuan tertentu yang menurut kita baik. Salah satunya mungkin nilai-nilai kebajikan yang ada di kurikulum Merdeka itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, contohnya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berhak mulia, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Apabila kita bisa apabila kita bisa menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, artinya kita sudah disiplin. Apakah kita sudah mandiri, berani kritis, berpikir global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan. Apabila kita sudah bisa menerapkan nilai kebajikan tersebut yang kita yakini itu benar, maka kita sudah berdisiplin positif. Nah, itu makna dari disiplin positif. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, ini ada pertanyaan sedikit, Bu. Enggak dijawab masing-masing saja, biar ini mengefektifkan waktu. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Atau sebenarnya memberi hukuman, misalkan ada yang telat gitu ya, kemudian silakan kalian yang telah bersihkan lapangan lapangan upacara gitu, atau bersihkan masjid gitu ya. Itu sebenarnya hukumannya bersifat positif kemudian. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Kemudian satu lagi, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak di bulan? Setuju nggak? Nah, ini motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu anak itu atau manusia itu bergerak atau bertindak itu berdasarkan, ini ada 3 motivasinya. Pertama ada motivasi eksternal, mungkin yang lainnya banyak di sini. Yang pertama contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, mereka itu akan bergerak untuk menghindari ini. Ya, itu namanya motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi atau penghargaan. Nah, itu juga termasuknya ke dalam motivasi eksternal. Nah, yang terakhir itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut. Ya. Nah, itu namanya motivasi internal. Nah, itu adalah tujuan dari disiplin positif, bahwa kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu baik untuk kita, bukan karena orang lain, bukan karena ingin dihargai, bukan karena ingin tidak dihukum, tapi yakin bahwa itu baik untuk kita, untuk masa depan saya. Nah, itu tujuan dari disiplin positif. Karena merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu, merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah atau ancaman-ancaman orang lain saja, tapi merdeka juga itu adalah bisa untuk memerintah diri sendiri menuju ke arah yang lebih baik. Seperti itu. Di sini juga ada istilah dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi memberi penghargaan tapi rasanya dihukum. Efeknya seperti dihukum. Ya, bahwa penghargaan itu berlaku sama
Sampainya diberi tanda petik ya Bapak Ibu ya. Nah, karena efeknya itu antara penghargaan dan hukuman itu hampir tidak berbeda jauh. Ya Bapak Ibu ya. Nah di sini dalam arti meminta atau untuk seorang untuk melakukan sesuatu, ya dibujuk nanti diiming-imingi hadiah gitu ya, itu maksud dari dihukum oleh penghargaan. Kenapa pengaruhnya sama? Karena pertama antara pemberian penghargaan dengan sikap itu pengaruhnya itu hanya jangka pendek. Nah, dia mau pada saat itu aja. Kalau misalnya penghargaannya dicabut atau hadiahnya dicabut, kira-kira orang tersebut mau melakukan lagi nggak? Misalkan, ayo siapa yang bisa menjawab soal nanti dapat beng-beng. Nah tiba-tiba pertemuan berikutnya bapak gurunya nggak mau beng-beng. Kira-kira anak-anaknya mau maju nggak? Nah, kemungkinan untuk majunya akan menurun lebih jauh ya. Oke, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kekerasan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan sosial tidak efektif itu seperti apa? Di sini ada. Penghargaan pertama menurunkan kualitas. Contoh saja bagi misalkan saya pernah mengalami, saya juga pernah melakukan ini, gitu ya. Sebelum saya ikut program guru penggerak, saya juga pernah melakukan ini. Waktu kelima ketika misi di depan, gitu ya. Ayo siapa yang mau maju, siapa yang mau berpendapat, silakan. Nanti bapak kasih hadiah, gitu ya. Kira-kira anak itu ke depan apakah memikirkan apa yang harus ditanyakan atau memikirkan apa hadiahnya? Pasti hadiahnya gitu. Jadi kualitas pertanyaannya biasa adanya. Jadi pertanyaan itu paling itu aja gitu. Dan sifat pertanyaannya tertutup gitu. Nah, mungkin tanya, Pak, tanggal lahirnya tanggal berapa Pak, gitu aja gitu ya. Tidak kualitasnya akan menurun. Kedua, penghargaan menghargai kreativitas. Anak sudah apa? Ketika mau maju mikirnya udah hadiah dulu. Tidak memberikan sesuatu hal yang kreatif gitu ya. Dan sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak berpikir tentang itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tidak timbul dalam dirinya bahwa saya ini butuh nih bertanya karena pemahaman saya masih kurang. Karena kalau saya tidak paham, saya nggak bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Tidak ada motivasi tersebut. Yang ada hanya saya pengennya hadiah, saya pengennya dihargai, saya pengennya di depan itu kelihatan keren gitu. Nah seperti itu. Nah, ini maksud dari dihukum oleh penghargaan. Nah, tapi di sini ada juga perbedaan antara hukuman dan juga konsekuensi. Iya. Blue screen Bapak Ibu. Ya, mohon itulah teknis. Nah, mungkin singkatnya sambil menunggu layarnya menyala kembali, hukuman itu biasanya karena dipaksakan harus ada, ya, dan sifatnya itu bisa menyakiti psikologis dan juga psikis. Itu hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah apa yang harus terjadi, apa yang harus dilakukan. Dan konsekuensi itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Misalkan contoh, ada orang anak gitu ya, misalkan dia nyoret-nyoret buku temannya tanpa seizin temannya. Ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, dihukum. Ya, dihukum, kamu dihukum misalkan suruh berdiri depan kelas atau suruh angkat kaki satu gitu ya, atau dijewer atau dikeplak, itu hukuman. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu harus terjadi atau pertanggungjawaban. Nah, ketika kita merusak atau menyoret-nyoret gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu bertanggung jawab salah satunya. Entah itu mengganti kertasnya atau membersihkan coretan-coretannya kalau bisa. Nah, itu adalah bentuk konsekuensi. Nah,
efeknya apa? Antara hukuman dan konsekuensi pada karakter atau pribadi murid. Sebentar dulu. Nah, ini ada tindakan guru, ada beberapa tindakan guru, Bapak Ibu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini yang pertama kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman apa sih? Hukuman. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, di meja belajar maksudnya, karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, maksudnya itu. Hukuman. Itu termasuknya hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Jadi orang kasih dulu. Nah, yang terakhir nih. Kita lihat. Nah, itu yang tadi atas berhubungan semua. Nah, ternyata kalau yang bawah itu konsekuensi. Karena biasanya di sebelum pertama olahraga ngapain dulu, Bu? Pemanasan. Dan mungkin untuk salah satu bentuk pemanasan adalah lari. Jadi konteksnya masuk gitu Bapak ya. Kalau PJOK disuruh lari itu masuk gitu. Masih nyambung karena sebelum awal biasanya pemanasan. Kalau yang tidak pemanasan dulu itu memperbesar resiko cedera ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada istilah lain yang namanya restitusi Bapak. Apa sih restitusi? Itu adalah menciptakan kondisi murid untuk bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, apakah restitusi ini sama dengan konsekuensi atau sama dengan hukuman? Nah, ternyata berbeda antara hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Bedanya apa? Bedanya adalah karakter atau sifat yang terjadi pada murid. Nah, itu. Nah, ya, apabila kita memberikan hukuman kepada siswa, ini menurut dosen, ya, itu akan menimbulkan identitas yang gagal. Siswa itu merasanya akan gagal terus, nah, dihukum lagi, ya, nah, seperti ini. Kemudian nanti ketika saya dihukum, maka yang kita terapkan itu adalah disiplinnya adalah disiplin negatif. Sedangkan kalau konsekuensi, ini disiplinnya adalah disiplin netral. Kenapa netral? Ya memang sewajarnya harus dilakukan. Misalkan tadi nyoret-nyoret jadi ganti, itu sewajarnya. Ya. Nah, tapi ketika sudah ganti, apakah dia akan berhenti melakukan itu? Bisa jadi lanjut ke teman yang lain, gitu ya. Contoh lagi tadi nyenggol, gitu ya, karena lagi praktek atau apa, gitu ya, kayak lari, bercandaan nyenggol air tumpah itu harus dibersihkan. Apakah dia berhenti untuk bertindak seperti itu? Kayaknya suatu saat masih lanjut lagi, gitu. Nah, maka dibutuhkan yang namanya restitusi, yaitu langkah perbaikan agar siswa itu memahami bahwa hal tersebut itu harus diperbaiki, ya, harus dirubah. Nah, ketika sudah melakukan restitusi, maka disiplin yang kita terapkan adalah disiplin positif. Nah, ciri-ciri dari restitusi, ya, pertama bukan untuk menebus kesalahan. Nah, konsekuensinya itu menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan dan tawaran bukan paksaan. Jadi anak sendiri yang
memunculkan solusinya untuk memperbaiki diri, ya. Untuk menuntut, untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar mendasar tindakan, ya. Dan ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Oke. Ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu mirip dengan kesepakatan kelas. Ini Bapak Ibu juga sudah mempraktekkan di MPLS di awal itu keyakinan kesepakatan kelas. Bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu dari sini beda sedikit. Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendari kendaraan? Ada yang melalui peraturan tersebut ya belum? Kenapa ada peraturan tersebut? Nah, karena kita harus yakin bahwa menggunakan helm itu untuk menjaga keselamatan kita. Nah, mengapa kita menggunakan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu untuk kesehatan. Nah, itu bedanya antara peraturan dan keyakinan. Kalau keyakinan itu adalah tujuan yang ingin kita capai, gitu. Yaitu tentang keselamatan, kesehatan. Atau ini, mengapa kita mengingatkan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau masuk ke dalam kelas? Itu lebih ke menghargai orang lain, ya. Itu menghargai orang lain. Nah, tiga-tiganya itu termasuk ke dalam keselamatan, keamanan, menghargai orang lain, itu termasuk adalah disiplin positif. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas kalau bisa jangan banyak-banyak, sedikit saja Bapak Ibu, yang penting mencakup semuanya, karena sifat dari keyakinan kelas itu lebih universal. Itu selalu bersikap positif, gitu ya. Nah, ini beda-beda dari kelas 1, kelas 5, kelas 7, karena tingkatannya pun berbeda. Oke, next dulu Bapak Ibu. Nah, ini contohnya kesepakatan itu Bapak Ibu yang sudah buat. Salah satu contohnya kayak gini, tertib, pakai ramadan dan sebagainya. Nah, kira-kira mana yang lebih tepat yang mengacu pada keyakinan kelas? Yang sebelah kiri atau kanan Bapak Ibu? Nah, kira apa kan ini Bapak Ibu? Kesepakatan kelas yang mengacu pada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sifatnya itu bersifat universal atau lebih umum daripada kesepakatan kelas atau peraturan. Kalau peraturan biasanya spesifik. Nah, keyakinan kelas lebih akan cenderung pada ke yang sebelah kanan. Ya. Nah, kami guru dan murid itu harus satu melayani, dia lebih universal. Nah, seperti itu. Oke, ini kebutuhan dasar manusia ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, penguasaan dan juga kesenangan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, bukan hanya siswa, tapi juga Bapak Ibu guru semua. Nah, kalau misalkan siswa tidak memiliki salah satunya, apa yang terjadi? Mereka akan mencari di tempat yang lain, ya. Entah itu dia kurang kebebasannya atau kurang kesenangannya, dia pasti mungkin, dia senangnya kemana ya? Senangnya ke kantin, nah, dia cari ke kantin, ya. Nah, jadi kita harus memenuhi kebutuhan ini, ya, kebutuhan dasar dari manusia. Berarti guru itu kerjanya berat banget ya, Bapak Ibu. Nah, ya, mudah-mudahan tugas berat ini menjadi amal ibadah untuk kita ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini restitusi atau 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Di sini ada video ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis guru saya lupa mengingatkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, Ya, itu Bapak Ibu ya, ada inovasi kontrol yang bisa kita lakukan untuk menerapkan disiplin positif. Tadi setiap dari posisi kontrol tersebut itu ada dampak bagi murid-murid kita, dari mulai pendukung sampai dengan manajer. Nah, saya pribadi pernah melakukan jadi penghukum, pernah jadi teman, pernah jadi pemantau, pernah, yang belum jadi manajer Bapak-Ibu. Ya, saya belum pernah nyobain ini. Kalau kemarin saya sudah mulai mencoba mempraktekkan menjadi posisi untuk menjadi manajer tersebut. Nah, dalam manajer tadi itu dikenal dengan namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan yang dilakukan ketika anak menghadapi anak atau menghadapi anak dengan posisi manajer. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi merupakan identitas mereka. Ketika mereka melakukan kesalahan, ya tidak apa-apa gitu, salah. Semua orang pun pernah melakukan kesalahan, ya, seperti itu. Dan setelah anak itu merasa bukan seseorang yang gagal, bukan seorang yang mungkin kesalahannya mungkin tidak seberapa gitu, tapi kita karena menghardiknya itu jadi dia merasa lebih sakit hati gitu ya. Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Tadi menanyakan tentang peraturan, apakah ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan dia, nah, itu digali dulu alasannya apa dia melakukan tersebut gitu ya. Dan sampai akhirnya minta untuk menanyakan keyakinan atau nanti solusinya seperti apa, perbaikan apa yang harus dilakukan. Jadi contohnya ada yang mengingatkan ya Bapak Ibu ya, siapa yang sedang mengingatkan itu proses dari pemecahan masalah agar anak-anak itu tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan baik kata-kata atau perbuatan pun saya mohon maafnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbeda-beda kan ya, misalnya siswa ini kenapa
Oke ya, yang menentukan kita itu ada di mana itu sebenarnya kita sendiri, Bu. Iya, kita sendiri. Tapi mungkin kita kan kadang ya mungkin ada kesalahan anaknya itu yang menyinggung diri kita, karena mungkin kita juga sedang di dalam posisi yang tidak mengenakan gitu ya. Mungkin kadang tadinya harusnya kita idealnya itu menjadi seorang manajer, tapi mungkin tanpa kita sadari kadang kita benar-benar menjadi penghukum gitu ya. Itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Sebentar. Nah, ini saya lupa masukkan di sini. Ya. Nah ini ciri-ciri apa sih kita kita itu sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, kapan sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah ini ciri-cirinya. Kira-kira ketika kita menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, nah itu kita tanpa kita sadari mungkin Bapak Ibu ya, kita sudah sebagai berperilaku sebagai penghukum. Gitu. Nah ketika kita jadi pemantau, menghitung atau mengukur atau membandingkan dengan peraturan yang ada, kita sebagai pemantau. Kamu terlambat gitu. Kalau di peraturan sekolah kalau terlambat itu harus seperti apa gitu. Mungkin seperti menjadi pemantau. Ya, nah idealnya bagi kita guru juga mungkin harus bisa mengontrol emosi diri kita, Bapak Ibu ya. Bagaimanapun kesalahan anak mungkin ada hal yang mendasarinya, ada latar belakangnya. Nah itu yang harus kita gali. Kenapa sih anak itu kok gitu banget? Misalkan suka meninggalkan kelas, atau ketika guru sedang menerangkan tidak memperhatikan, asik main game sendiri. Nah kita mungkin sekejap mungkin kesel gitu Bapak Ibu. Aku nggak pernah perhatikan, ngobrol terus, main HP terus, semacam. Nah itu tapi kalau secara ideal itu kita harus cari tahu dulu kenapa sih dia itu berlaku seperti itu. Nah itu bagaimana caranya kita berusaha untuk menjadi manajer bagi murid-murid kita. Yang mungkin saya juga masih belum bisa masih mencoba-coba, masih dalam tahap belajar untuk berperilaku atau memposisikan diri saya sebagai manajer. Kalau penghukum pernah, jadi pemantau pernah, membuat masalah pernah, gitu. Manajer lagi belajar, ya. Mudah-mudahan kita memudahkan untuk bisa menjadi guru-guru yang hebat. Terima kasih Pak Adri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak KCJ. Oke, untuk hari ini Bapak akan tidak akan memberikan materi kita, ya. Tapi hari ini Bapak ingin bersama-sama dengan kalian itu membuat yang namanya keyakinan kelas, ya. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah membuat yang namanya kesepakatan kelas, betul? Ya. Apa sih bedanya kesepakatan kelas dan juga keyakinan kelas? Perbedaannya, keyakinan kelas itu kalau kesepakatan itu lebih ke peraturan-peraturan yang harus dijalankan siswa-siswi atau murid-murid kelas DJ, ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu harus lebih luas lagi. Itu yang kalian yakini, yang harus kalian lakukan, ya, supaya kalian bisa nyaman belajar di kelas DJ. Entah itu nyaman berhubungan dengan guru ataupun nyaman ketika berkomunikasi dengan teman-teman kalian. Sekarang Bapak ingin tanya dulu nih, kira-kira kemarin kesepakatan kelas yang sudah kalian buat itu sudah dilaksanakan atau belum? Apakah sepenuhnya sudah dilakukan semuanya? Belum. Kenapa belum? Bisa diatur. Oke, nah kali ini kita bersama-sama harus benar-benar yakin, ya. Contohnya gini, kenapa sih kok ada peraturan itu
kalau naik motor harus pakai helm. Kenapa? Gitu ya, untuk menjaga keselamatan kalian. Nah, itu yang harus kalian yakini. Yang harus kalian yakini apa? Keselamatan kalian itu penting. Makanya kalian harus menggunakan helm ketika berkendara. Itu maksudnya ya. Keyakinan keras itu adalah tujuan kalian. Ya, apabila ingin selamat dalam berkendara itu kan tujuannya. Dengan cara apa? Mencapai tujuan keselamatan itu. Tentunya menggunakan helm. Itu kan ya. Seperti itu maksud dari keyakinan. Nah sekarang kira-kira Bapak nanti akan memberikan satu lembar kertas post-it ini atau sticky notes ini. Kalian nanti tuliskan nama kalian. Kalian silakan curahkan pendapat kalian. Kira-kira apa sih yang harus kalian lakukan ketika dibahas itu supaya belajar itu yang ini contohnya dari sebutin tidak boleh membuli apa gitu ya. Atau misalkan harus saling menghormati dengan guru dan teman. Karena apapun yang menurut kalian rasakan di kelas juga yang harus dibenahi itu apa? Ya, boleh sama dengan kesepakatan kelas yang dulu, boleh atau mau ada yang ditambahkan. Nanti satu orang menuliskan poinnya boleh lebih dari satu, mau 2, mau 3, mau 4, ya. Pak kalau satu aja boleh enggak? Yes. Ya, kalau lebih dari satu. Bisa dipahami? Ada pertanyaan enggak? Ya. Padahal kalau ada yang kebingungan boleh ketika ditulis boleh sambungkan. Ya. Oke, kalau baikkan dulu satu orang satu ya. Kalian tulis nama, kemudian tulis kira-kira apa nih yang harus dilakukan supaya belajar di kelas 7 itu namanya boleh nama lengkap, nama panggilan boleh. Bentar. Gak usah dikasih kelas, nama aja. Kan ini kelas 7. Nama panjang boleh, nama panggilan boleh. Boleh. Aduh. Ya, silakan ditulis. Bagi yang sudah menuliskan di kertas itu silakan maju, kemudian tempelkan di sini. Ya, oke. Nggak apa-apa. Tapi ini di sini dulu nih. Nah, hilang. Boleh pakai pulpen, boleh pakai spidol, boleh pakai pensil, misalnya. Coba. Kalau berdiskusi dengan teman boleh kok. Itu saja ada spidol. Ada spidol belum? Belum. Di flow ya, flownya nggak berangkat. Di pause dulu deh. Bapak ambil spidol dulu. Yang sudah boleh, siapa yang udah duluan? Boleh silakan.
anak-anak PPL saja. Boleh. Oke. Yang rapi ya, yang rapi ya. Jadi jangan miring dikit nggak apa-apa ya. Berarti rapi. Ya, nggak apa-apa. Yang nggak berangkat hari ini ada Tapi kita nggak punya. Kita nggak kelihatan kok. Tenang aja sih. Video tuh. Iya. Harus saling menghormati dan menghargai guru atau teman, mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti tugas yang diberikan oleh guru. Oke, saling menghormati guru atau menghargai guru dan teman, membuang sampah ada tempatnya. Kita sebagai rektor yang ada di kelas dan guru yang sedang ngomong kita harus diam. Oke, membuang sampah sama kayak tadi. Tidak boleh berisik, saling peduli, menghargai satu sama lain, menghargai saat guru menerangkan dan tidak peduli bersama lain. Harus saya kan oke. Supaya cepat kita tuliskan dulu, ya satu persatu yang kalian tulis di sini. Ya. Pertama, tadi ada saling menghargai. Oke, kemudian kalau ada guru maupun tidak ada guru jangan ribut. Kalau bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, itu kesepakatan kelas bentuknya kalimatnya harus berbentuk kata positif, tidak boleh ada kata jangan, ya. Kalau tidak boleh itu tidak bisa. Tapi nggak apa-apa, kita akan rubah kalimat negatif ini yang jangan atau tidak boleh kita rubah menjadi kalimat yang positif. Contoh di sini. Kalau ada guru maupun tidak ada guru jangan ribut. Itu apa? Kalau nggak ribut berarti apa? Tertib. Kalimatnya apa? Tertib di dalam kelas. Ya, baik ada guru maupun tidak ada guru. Itu positif. Om Kak. Apa lagi nih? Nah, tetap bersih dan menjaga fasilitas sekolah. Jadi yang keempat menjaga
menjaga kebersihan. Kebersihan. Yang kelima, tidak merusak fasilitas sekolah. Berarti apa? Lanjut. Berpenampilan rapi, menggunakan perusahaan bicara. Mendengar perusahaan bicara masuk ke tertib ya. Berarti yang belum berpenampilan rapi. Ya, oke, lanjut. Tidak boleh ribut sudah, tidak boleh buang sampah sudah sama yang menjaga kebersihan, ya. Kemudian apa nih? Saling menghormati udah sama dengan saling menghargai, ya. Memiliki pembelajaran dengan baik sama dengan tertib, gitu ya. Mengikuti tugas yang diberikan oleh Allah. 7. Mengikuti tugas atau mengerjakan tugas. Nah, tugas di sini bukan hanya dari guru pelajaran, tapi juga dari wali kelas. Kalau tugas dari wali kelas contohnya apa? Tiket, ya, membersihkan kelas itu tugas. Itu tugas dari guru. Mengerjakan tugas itu bukan hanya tugas PR atau tugas dari guru, soal, ya. Tapi tugas saya dari kelas contoh kayak tiket, kelas, inventaris, bendahara, amanah, dan sebagainya. Kan? Kemudian apa nih? Saling menghormati udah, kemudian sampah pada pulangnya udah, mematuhi peraturan itu mana? Tapi bisa masuk nggak? Bisa. Berarti masuk ke sini ya. Tidak ada guru yang sedang ngomong, tertib juga, membuang sampah sudah, tidak boleh berisik di penting sudah, peduli menghargai sudah, tidak membuli satu sama lain, tidak membuli. Ada ketiga, berarti negatif. Kalau lawannya tidak membuli apa? Ya masa boleh. Cuma kamu mau dibully. Ya. Berarti kalau kita nggak mau dibully, berarti artinya apa? Kita harus menghargai. Kalau membuli orang, berarti kita tidak menghargai orang. Ya. Kalau membuli itu harus ngejek segala macam kan? Kita tidak menghargai. Oke, berarti sudah. Harus sopan, berarti masuk di sini ya. 8. Sopan dan santun. Baik kepada guru maupun kepada orang lain atau teman-teman. Ya. Oke, lanjut. Agar saya tidak putus dan membunuh orang. Kirain 30-100. Di bawahnya ada, boleh aku pinjam 100. Sekarang ada. Kalau sekarang nggak ada. Tadi, jangan ada kegaduhan. Ini ada tertib. Jangan buang sampah sudah makan di kelas selain jam istirahat. Oke, menjaga kebersihan termasuk di sini ya. Tidak boleh stukek, mengerjakan tugas sudah ada, berpakaian rapi sudah ada, sudah kebersihan sudah ada, tidak berisik sudah ada. Nah, selalu dalam keadaan bersih sudah ada, budaya sekolah sudah ada, tertib ada, tidak ribut dan kita. Oke, hadirin, tidak tidur di dalam kelas saat jam pelajaran. Ya, artinya apa? Kalau kita tidur ketika jam pelajaran, berarti yang kita langgar yang mana? Kalau menurut Bapak, itu kalau kayak tidur, kita tidak menghargai itu. Tidak menghargai menerangkan ya. Guru lagi berarti kalian tidur. Atau guru lagi sedang menerangkan, main HP. Itu sudah menghargai. Ya. Berikutnya. Apa ini namanya? Tidur lagi. Mendengarkan guru sudah serius ketika sedang ABM. Tertib maksudnya ya. Tidak boleh mengganggu temannya saat pembelajaran. Tertib. Tidak boleh berisik juga tertib. Perhatian peraturan tertib. Membuang sampah pada tempatnya. Sudah.
Jangan ganggu orang pada jam pelajaran. Tertib. Jangan main HP, sudah saling menghargai, sudah. Ya. Kira tidak boleh pilih-pilih teman. Di sini ya, tambah ini. Aku berarti kalimatnya tidak boleh pilih-pilih teman. Dibuat positifnya. Berteman dengan siapa saja. Iya, betul sekali. Berteman dengan Siapa saja. berteman dengan siapa saja. Tidak mengaku teman santai BM sudah ada, tidak bercanda juga sudah ada, tidak mengaku itu sudah ada, jangan membuang sampah sudah, jangan membuli teman sudah, dilarang membuang sampah sembarangan, jangan berisik, patuh dengan aturan kelas, tidak boleh membuli teman, dan tidak membeda-bedakan sudah ya, berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan, tidak boleh bercanda berlebihan, tertib. Dilarang membuang sampah sudah, tidak mengejek untuk orang kedua. Dan yang mana itu maksudnya? Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman aku. Ada, tapi nggak ada assalamualaikum jadi ada assalamualaikum aja. Jangan pada berisik pas jam tes. Jangan buang sudah dan buang sembarangan. Dua apapun ya, buang sampah nggak boleh ya. Jangan mengucapkan nama ortu atau mengejek nama ortu, saya sampaikan sudah. Agar pembelajaran tidak terganggu, kita harus mendengarkan dulu saat kalau ada bos, kemudian dan ngobrol bisnis ya. Tidak membuli orang, ya sudah ada semua. Tidak mengejek ortu, tidak boleh membuli. Tidak seperti anak kecil. Ya, berarti apa dong? Udah ada yang masuk belum? Dan tertib. Oke. Sopan sudah ada, sudah mengejek fisik, nah menghargai. Dia tidak berisik udah, jago omongan sudah, dan mengejek fisik udah, mengomongkan orang tua itu tidak baik, ya benar. Jangan jalan-jalan tes jam pelajaran tertib sudah. Oke, berarti ada 9. Berapa? Ya, oke, ini ada 9 yang Bapak rangkum dari semua pendapat kalian. Ya, semua ini apa namanya? Dalam pelajaran kelas kita harus menemukan nilai-nilai kebajikan dari setiap aturan tadi. Jadi kan contohnya apa? Harus menggunakan helm untuk kita berkendara. Nilainya apa? Nilai kebajikannya. Betul? Betul ya? Oke. Kalau menghargai memang udah merupakan nilai kebajikan ya. Ini udah saling menghargai. Ya. Kemudian tertib di dalam kelas dan kompak. Kalau tertib di dalam kelas seperti apa? Tertib ya. Itu tertib. Kalau kompak? Menjaga kebersihan. Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan supaya kita kalau bersih nyaman jadinya enak. Badan kita jadi sehat. Ya, kesehatan ya, menjaga fasilitas sekolah. Ini kan kalian sudah diberikan oleh sekolah fasilitas berupa meja, kursi, tembok, kaca, tulis, ya,
menjaga hak sesuatu itu yang tadi udah Bapak sebutkan, ini termasuk dalam apa? Tanggung jawab. Ya, berpenampilan rapi maksudnya yang mana nih? Tertib. Ya. Mengerjakan tugas? Tanggung jawab. Jawab. Sopan dan santun. Saling menghargai atau menghormati. Menghargai, menghormati sama ya. Oke. Berteman dengan siapa saja? Apa dong? Kalau menurut Bapak, berteman dengan siapa saja itu salah satu bentuk dari kerjasama. Ya, sama dengan kompak. Semua di sini bisa berteman dengan siapa saja. Kalau sudah bisa berteman dengan siapa saja, itu solid. Kalau bekerja sama bisa semua, ya. Oke, ini maksudnya kerja sama. Oke, ya berarti dari segi nilai kebijakan kebajikan. Pertama ada saling menghargai, kedua ada tertib, ketiga ada kerjasama, empat kesehatan, lima tanggung, sudah ya, dan kalau sama dengan ya, artinya kalau Bapak di sini simpulkan ya keyakinan kelas dari kelas. Pertama, setiap apa ya? Kita bikin kalimatnya bareng-bareng. Setiap warga menjujur. Nah, murid menjujur harus menghargai. Ya, itu ya. Setiap murid menjujur harus saling menghargai. Pertama, kedua. Oh, ini dulu. Sebutkan murid menjadi harus menjaga ketertiban. Ya. Menjaga ketertiban. Oke, yang ketiga. Apa ketiga? Sempat. Yang ketiga harus bisa. Bisa apa? Kerja sama. Dia bisa kerjasama ini bisa diganti loh, dirubah dengan kata yang lebih apa namanya, lebih luas lagi, lebih bagus lagi. Contohnya apa? Kan dong, gotong royong. Ya, saya kita ganti gotong royong aja ya. Gotong royong itu saling bersama, saling membantu, gitu ya. Empat. Kata apa? Kesehatan. Harus saling menjaga kesehatan. Harus Menjaga kesehatan. nggak usah saling menjaga kesehatan.
keras kali. Jadi yakin bahwa setiap individu itu harus saling menghargai, kemudian saling harus menjaga ketertiban, saling gotong royong dan menjaga kesehatan. Sampai kalian harus bertanggung jawab. Itu namanya keyakinan keras. Ya, semoga dengan kalian bisa memahami keyakinan keras ini, kalian percaya bahwa dalam hidup kalian harus yakin melakukan 5 itu semua. Ya berat dong 5 doang. 5 doang. Sebagian kelas berapa? 10. 5 doang setengahnya. Ya, harus bisa ya. Nah nanti lihat 7J ini kalian, ini anggap saja ini adalah keluarga kalian ketika di sekolah. Jadi tidak boleh saling, jadi kalian harus saling menghargai, ya. Kemudian saling kerjasama, gotong royong. Ya. Karena kemungkinan kalian itu akan bersama sampai kelas 9. Kelasnya pindah, kelasnya tetap, ya. Oke. Nah, di sini untuk mengisahkan keyakinan kelas ini, Bapak minta ketua kelas dan wakil ketua kelas untuk menandatangani. Ya, gimana ya tanda tangannya ya? Kita geser dulu di sini ya. Kita geser dulu belakangnya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari bertepuk tangan untuk kita semua. Ini dasar. Ini mau ditempel di belakang juga boleh. Ya. Semuanya boleh ditempel di belakang. Untuk mengingatkan kalian atau mau dibuat lebih bagus lagi boleh. Ya. Ini bisa kurang bagus. Karena yang bagus cuma satu. Iya, bagus cuma satu. Ada lagi bagus yang lain. Oke, ya. Oke, mudah-mudahan dengan adanya kelas ini kelas 7 semakin kompak lagi. Berikutnya semakin bertambah hebat. Dan menjadi pribadi yang baik. Ya. Sekian saja pembuatan keyakinan kelas. Bapak kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.